Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian dengan Bapak Kepala Sekolah dari sekolah, bahwa pada hari ini tanggal 14 Juli 2021 adalah hari pengenalan lingkungan sekolah, hari yang terakhir. Bahwa kemarin di tanggal 12, Bapak telah menayangkan video MPLS yang pertama yang menceritakan tentang profil sekolah dan lingkungannya. Kemudian tanggal 13, Bapak juga sudah membuat video tentang pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua tentang profil tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Sebah. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam daring MPLS yang ketiga ini di tanggal 14 Juli 2021 akan ditayangkan dan dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan satu visi dan misi sekolah. Pada tayangan video kali pertama ini dimulai dari visi dan misi sekolah SDN Sebah tahun pelajaran 2021-2022. Visi pertama adalah unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti, peduli lingkungan berdasarkan IPTEK dan IMTAK. Yang kedua, ketika ada visi, maka sekolah harus membuat misi. Misinya ada 13 poin. Pertama, mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang bermutu, yaitu yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik dengan pembelajaran dan pelatihan yang intensif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan contextual learning atau CTL. Yang keempat, menciptakan suasana yang penuh semangat belajar dan berprestasi kepada semua warga sekolah. 5. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan profesional. 6. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang intensif dan potensial di sekolah. 7. Melaksanakan pengelolaan sekolah berdasarkan konsep manajemen berbasis sekolah. 8. Mengimplementasikan nilai-nilai karakter bangsa dan kewirausahaan dalam pembelajaran. 9. Menerapkan pembiasaan yang berkepribadian yang luhur, sikap moralitas berbudi pekerti luhur, dan berbangsa bernegara yang tangguh dan berwibawa. 10. Membudayakan perilaku hidup bersih, rapi, dan sehat di lingkungan sekolah. 11. Mencintai lingkungan dengan menanam pohon pelindung yang rindang hijau di sekolah. 12. Menumbuhkan dan mengembangkan cinta IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam proses pembelajaran. Misi yang terakhir adalah menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan atau pembiasan yang bernuansakan IMTAK. Kemudian kenalkan kalian dengan program-program yang dilaksanakan di sekolah SDN Sebah selama 1 tahun. Program-program itu dibagi dua. Pertama adalah program intrakurikuler. Apa itu program intrakurikuler? Program intrakurikuler adalah program yang dilaksanakan menggunakan waktu pembelajaran, artinya selama dari jam 7 sampai jam 12. Jadi waktu anak-anak aktif belajar di sekolah. Yang kedua, program ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler yaitu suatu program kegiatan yang dilaksanakan di luar
kegiatan pembelajaran setelah siswa pulang atau di hari libur. Nah, untuk program MPLS yang ketiga ini, agar kalian lebih paham tentang seperti apa program-program kegiatan sekolah, silakan kalian saksikan video-video ini selanjutnya. Jangan ditutup dulu, tapi ditonton sampai akhir. Ya, anak-anakku sekalian, coba perhatikan. Bapak akan menampilkan daftar pelaksanaan program sekolah, diantaranya program intrakurikuler atau pembiasaan, yang kemudian adalah program ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar pembelajaran. Kita mulai dari kegiatan intrakurikuler. Setahun sekali, sekolah melaksanakan program kegiatan intrakurikuler atau pembiasaan, di mana sekolah dan sekolah menerapkan 15 jenis pembiasaan. Di antaranya adalah pertama, Pondok Ramadan. Ini dilaksanakan pada setiap bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sholat duha bersama. Ini dilaksanakan bersama guru PABP pada hari Jumat pagi, bersama dengan guru-guru yang lain. Kemudian berikutnya adalah ngaji Yasin bersama. Ini dilaksanakan di kantor guru, karena ketepatan kantor kami luas, sehingga bisa digunakan untuk berkumpulnya siswa melaksanakan sholat duha atau ngaji bersama. Kemudian pembiasaan yang keempat, berbaris sebelum masuk kelas. Jadi setiap pagi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sebelum masuk ke dalam kelas, siswa diwajibkan untuk berbaris terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Dan yang kelima adalah berdoa. Setiap sebelum pelajaran dimulai, semua siswa wajib berdoa dulu, memohon kepada Allah agar pada pembelajaran pada hari itu diberi berkah. Anak-anak ilmunya bisa masuk dan bisa bertahan hingga hari tuanya. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan kebersihan buku. Ini dilaksanakan pada setiap pembelajaran PJOK. Jadi bergiliran setiap hari mengikuti jadwal olahraga. Kemudian berikutnya pemeriksaan buku dan hasil tulisan. Ini dilaksanakan oleh wali kelas dan guru mapelnya setiap hari Rabu di kelas. Yang 8, kebersihan kelas setiap hari. Ini biasanya dipimpin oleh guru dan ketua kelas. Jadi ada daftar piket sudah, kebersihan setiap hari. Kemudian yang ke-9 adalah kebersihan sekolah dan lingkungan. Ini dilaksanakan setiap Jumat bersama guru dan siswa. Semua melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah. Yang ke-10 adalah hasta karya. Ini biasanya adalah keterampilan membuat keterampilan dari barang-barang bekas. Ini biasanya dipimpin oleh para wali kelas atau oleh guru kesenian. Kemudian berikutnya membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai. Artinya setelah berdoa, anak-anak membaca Asmaul Husna. Berikutnya adalah membiasakan diri menyanyikan lagu nasional. Dilaksanakan setiap jeda pembelajaran sewaktu-waktu. Ini terserah guru. Kemudian berikutnya menyanyikan lagu daerah Madura setiap sebelum pembelajaran mulok bahasa Madura. Kemudian 14, membaca buku di perpustakaan. Ini dilakukan setiap hari. Jadi semua siswa diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuannya melalui membaca buku di perpustakaan. 15, melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di setiap hari Senin sekali.
Inilah anak-anak kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah SDN Su'a. Selain kegiatan intrakurikuler, di SDN Su'a juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Ini perhatikan daftarnya yang sudah dilaksanakan di SDN Su'a. Kegiatan ekstrakurikuler pertama merupakan ekstrakurikuler wajib. Ini adalah satu pramuka. Pramuka ini dibimbing oleh Bapak Kakak Rahmat, SPD, Ibu Siti Jamila, Ibu Sahra, Kakak Sahra, Kakak Suhardini, dan teman-teman yang lain. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat jam 2 sampai selesai. Kemudian, tapi ini tidak terlaksana selama masa COVID, karena dilarang untuk mengadakan kegiatan kumpul. Dan yang ekstrakurikuler yang kedua adalah hafid atau tahfidz. Ini dikoordinatori oleh Ibu Siti Jamilah, kemudian Ibu Lailatul Qamaria, Bu Suhartini, Bu Saleha, Bu Nur, Pak Fajar, kemudian Bu Eka. Ini dilaksanakan setiap hari selesai jam sekolah jam 1.30 sampai selesai. Kemudian ekstrakurikuler yang berikutnya adalah rebana. Ekstrakurikuler rebana di SDN Su'a diberi nama Rebana Al-Habsi SDN Su'a. Dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat jam 13.00 sampai 14.30. Ya. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ekstra bulu tangkis atau yang disebut dengan badminton. Koordinatori oleh Bapak Nur Fajarisman dan Ibu Saleha. Dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8.00 sampai jam 10.00. Berikutnya adalah tenis meja. Tenis meja dikoordinatori oleh Bapak Nur Fajarisman dan Ibu Saleha. Dilaksanakan juga setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Kemudian volleyball sama dikoordinator oleh Bapak Nur Fajarisman dan Ibu Saleha. Kemudian berikutnya adalah catur. Catur dibina oleh Bapak Muhammad Fajar Arianto. Dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Kemudian yang 8 adalah pembinaan lomba untuk Olimpiade dan sebagainya, yaitu pembinaan mata pelajaran matematika dikoordinatori oleh Ibu Vera Eka Astuti. Kemudian pembinaan IPA dikoordinatori oleh Ibu Musrifah SPD. Ini dilaksanakan setiap minggu jam 8 sampai 10. Perlu diketahui anak-anak, di masa COVID ini semua kegiatan ekstrakurikuler yang menyebabkan kita berkumpul banyak itu tidak boleh dilaksanakan. Hanya yang bisa kita laksanakan seperti rebana dengan tidak terlalu banyak. Mereka disuruh mengikuti prosedur COVID. Jadi jaraknya berjauhan dengan pakai masker. Demikian anak-anak program intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SDN Su'a.